Berlaku. Sebetulnya disebabkan oleh terlalu overreaktifnya terhadap suatu permasalahan. Mungkin beliau ada persoalan, ya kebetulan beliau juga kondisi kesehatannya juga kurang optimal, sehingga ada peristiwa kehilangan sesuatu, beliau overreaktif, dan itu beliau di pemeriksaan beliau sudah menyadari, memohon maaf. Wali kelas itu mengetahui sampai membuka pintu itu seperti apa ceritanya? Ya karena ada ribut aja. Ya Tribuners, dimanapun Anda berada, dalam program Saksi Kata kali ini saya mewawancarai langsung Kepala Dinas Pendidikan bernama Arif Cahyono yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan saat ini mengenai kasus guru yang diduga menelanjangi siswa di SDN Jelbuk 02 pada beberapa waktu yang lalu. Pemilihan narasumber ini terpaksa kami lakukan karena dari pihak sekolah dan juga wali murid yang ada di TKP tidak berkenan untuk kami wawancarai. Sehingga langkah solutif yang kami lakukan adalah memilih Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai narasumber dalam program kali ini yang menangani kasus tersebut saat ini. Seperti apa? Simak terus hasil wawancara kami yang telah kami lakukan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam program Saksi Kata. Hari Minggu itu teman-teman Dinas Pendidikan sudah mengambil langkah persuasif di SD Jelbuk 1. Kita berembuk dengan para wali murid untuk mencarikan jalan dan solusi terbaik agar supaya hal ini tidak berlarut-larut. Alhamdulillah, karena pada prinsipnya kami di Dinas Pendidikan ini adalah bagaimana agar supaya KPM atau kegiatan belajar mengajar ini tidak terganggu oleh hal-hal tersebut. Alhamdulillah ini sudah bisa kita atasi. Kemudian apa yang menjadi keinginan atau tuntutan lah mungkin ya dari wali murid ini, insya Allah sudah kita akomodir. Kemudian hari Senin kemarin beliau guru ini sudah kami panggil untuk diadakan pembinaan sebagaimana aturan yang berlaku. Kemudian tadi pagi teman-teman Dinas Pendidikan kembali ke sekolah tersebut bersama dengan tim dari KPAI untuk melakukan trauma healing agar supaya adik-adik siswa ini tidak ada rasa trauma yang terlalu mendalam. Ini adalah hal-hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para wali murid. Kami akan memperbaiki kinerja agar supaya tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami dari tim Dinas Pendidikan bersama teman-teman pengawas selalu mengadakan pembinaan dan sosialisasi agar supaya para guru ini, pembimbing ini tidak overreaktif terhadap sesuatu hal sehingga itu akan merugikan, baik itu merugikan diri sendiri, merugikan lembaga, terutama merugikan
para siswa sendiri. Untuk saat ini guru tersebut bagaimana? Ya, untuk sementara guru ini sesuai dengan permintaan para wali murid untuk kita tarik dulu ke dinas agar supaya suasana betul-betul reda, betul-betul tidak ada konflik lagi di sana. Ini cara kami untuk agar supaya dalam waktu dekat sudah tidak ada lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Istilahnya kita pindah dulu untuk sementara di sini. Hasil pemeriksaan itu kronologis peristiwa itu disebabkan apa ini, Pak? Sebetulnya disebabkan oleh terlalu overreaktifnya terhadap suatu permasalahan. Oke, mungkin beliau ada persoalan, ya kebetulan beliau juga kondisi kesehatannya juga kurang optimal, sehingga ada peristiwa kehilangan sesuatu, beliau overreaktif, dan itu beliau di pemeriksaan beliau sudah menyadari, memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Tapi kami selaku dinas juga harus bertindak profesional sesuai dengan SOP yang berlaku, maka akan ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk kita tarik untuk sementara, sembari kita berkoordinasi dengan OPD yang lain agar supaya dia bisa kita pindahkan di tempat yang lain agar supaya siswa dan wali murid ini bisa menjalani kegiatan belajar mengajar dengan baik lagi. Gitu. Sebenarnya kronologinya itu gimana ceritanya itu kalau dari hasil penyelidikan itu? Ya, kalau cerita dari yang bersangkutan katanya beliau kehilangan sesuatu, ya, dan itu bukan yang pertama kalinya menurut beliau. Nah, pada yang terakhir kehilangan ini, beliau itu yang operatif, ya, karena bukan pertama kalinya, dan ini yang menjadi kesalahan fatal beliau seperti itu. Kami tidak mau mencari pembenar, juga kami ingatkan lain kali tidak boleh lagi seorang guru yang harusnya menjadi contoh suri toladan baik perkataan maupun perbuatannya, beliau berbuat yang overreaktif seperti itu. Waktu kejadian itu ada guru yang menyaksikan atau tidak? Tidak. Terus Pak siswa wali kelas itu mengetahui sampai membuka pintu itu seperti apa ceritanya? Ya, karena ada ribut aja gitu lah. Ada ribut, kemudian wali kelas yang meredam itu kemudian berhenti, sehingga ramai. Ini akhirnya wali murid yang mengetahui, akhirnya menjadi berita yang seperti ini. Pasca kejadian itu kondisi siswa seperti apa waktu itu? Setelah itu, iya pastilah, mungkin ada sedikit ketakutan dan sebagainya. Oleh karena itu tadi kami bersama tim KPAI ya melakukan trauma healing terhadap adik-adik tersebut agar supaya mereka bisa secara psikologis secara lebih baik lagi. Pasca kejadian itu besoknya siswa itu mau masuk apa tidak? Mudah-mudahan tetap masuk lah. Maksudnya hari Sabtunya maksudnya kemarin. Hari Sabtunya? Hari Sabtu masuk kayaknya. Sebagian masuk, sebagian enggak. Oleh karena itu kita adakan trauma healing agar supaya mereka terhindar dari trauma tersebut. Kita yakinkan bahwa kegiatan belajar mengajar itu harus berjalan sesuai dengan rel yang sebenarnya. Itu guru apa? Guru apa ini Pak sebenarnya? Guru kelas 5. Guru kelas 5. Guru mapel ya? Guru kelas. Wali kelas. Ya, bukan guru mata pelajaran. Wali kelas. Terus korban nih kelas 5. Kelas 5. Korbannya kelas 5 ya. Berarti wali kelas 5. Wali kelas 5 beliau. Korbannya ya wali. Jadi bukan kejadian terus. Iya, seperti itu hasil wawancara yang telah kami peroleh bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Arif Cahyono yang merupakan pihak yang menangani langsung kasus
guru yang menelanjangi siswanya di SDN Jelbuk 02 mengenai sekelumit kejadian saat terjadi pada Jumat 7 Februari 2026 kemarin. Dan mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan dalam program Saksi Kata kali ini. Saya Imam Nawawi dari Kabupaten Jember. Terima kasih.